Karena kelemahan kita itu berawal saat kita mulai meragukan Allah. Dalam segala dinamika hidup, kita selalu butuh Allah. Kita butuh Allah ketika Allah kasih kita ujian. Bahkan tetap kita butuh Allah ketika Allah kasih kita nikmat. Kalau kita butuh Allah saat diuji, agar kesabaran kita terjaga. Karena orang yang tidak samai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia sedang diuji, maka dia akan mudah untuk berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Kebersamaan Allah kepada dia saat dia diuji itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menghibur hatinya. Allah Subhanahu wa ta'ala menenangkan hatinya. Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan hatinya dengan nikmat iman. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Dan orang yang beriman apabila diingatkan dengan nama Allah, disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Ini bentuk Allah membersamai hambanya ketika dia dalam keadaan diuji. Allah menghiburnya dengan kalimat, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah menghiburnya dengan kalimat, inna a'tainakal kautsar. Allah menghiburnya dengan kalimat, kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Allah menghiburnya dengan kalimat, la tahzan innallaha ma'ana. Ini adalah ketika Allah membersamai seorang hamba saat dia dalam keadaan diuji. Allah membersamai hamba juga ketika dia dalam keadaan diberi nikmat. Karena tanpa itu, maka seseorang akan jatuh justru kepada dosa-dosa karena dia mendapatkan banyak kenikmatan hidup. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjaga dia saat dia diberi nikmat, maka nikmat itu justru menjadi jalan bagi dia untuk terjerumus kepada banyak dosa. Justru nikmat itulah yang menjadi penghalang bagi dia untuk mengingat Allah. Karena dia sibuk menikmati hidupnya, akhirnya dia terhalang dari mengingat Allah tepat waktu. Sibuk menikmati hidupnya, terhalang dari Allah untuk bangun tengah malam. Karena dia tidurnya larut. Kenapa tidur larut? Karena terlalu banyak yang harus dia nikmati sebelum tidur. Dia bisa makan-makan, dia bisa jalan-jalan, dia bisa ngopi, dia bisa ketemu teman, dia bisa belanja. Bahkan dia nunggu midnight sale untuk bisa menghabiskan nikmat yang Allah kasih kepada dia. Sehingga akhirnya tidurnya terlalu larut, lalu dia tidak bisa bangun untuk menghadap Allah, curhat kepada Allah. Hal yang selama ini dia lakukan justru ketika dia diuji oleh Allah. Ketika diuji oleh Allah, mudah bagi dia bangkit tengah malam, curhat, sujud panjang, menangis dalam doa. Ketika Allah kasih nikmat, curhatnya hilang, malamnya lelap, sampai bahkan subuhnya juga kelewat. Ini kalau Allah nggak membersamai seorang hamba ketika dia diberi nikmat. Sehingga orang yang seperti ini, kalau dalam keadaan seperti ini terus menerus dalam jangka waktu yang lama, nanti dia akan terjebak di dalam istidraj. Setelah sekian lama, tapi nggak boleh kita baru ngelihat orang dapat nikmat, wah istidraj itu nggak boleh. Ini namanya rillan, dengki sama orang lain. Nggak mau ngelihat orang dapat nikmat itu nggak rela gitu, langsung dijudge istidraj. Hati-hati. Ngelihat orang dapat nikmat, ain, hati-hati. Ngelihat orang dapat nikmat, ria, sombong, hati-hati gitu kan. Ini gampang menjudge. Istidraj itu setelah sekian lama. Karena Allah nggak langsung mengistidraj hambanya hanya ketika sekali dia terjatuh, hanya ketika sekali dia tergelincir, hanya ketika sekali dia tersandung, langsung Allah istidraj. Allah tidak seperti kita yang mudah sekali untuk patah hati. Allah itu dikhianati oleh hambanya berkali-kali nggak patah hati.
Sabar nunggu kita taubat. Berbaik sangka bahkan kepada kita walaupun Allah Maha tahu tentang nasib kita. Berharap, berbaik sangka di sini artinya Allah berharap kita suatu saat sadar, satu saat kembali, satu saat pulang lagi kepada Allah, satu saat minta ampun kepada Allah. Gak langsung begitu kita bikin dosa, sementara nikmat kita banyak, langsung Allah, wah kamu udah saya istidraj, biarin aja kayak gitu, unfollow. Allah mengunfollow hambanya, ya, tapi butuh waktu yang lama. Setelah postingannya sekian kali itu jelek terus, bahkan kalau dia scroll dari bawah tuh postingannya jelek semua, maka di unfollow. Siapa orang yang di unfollow oleh Allah? Bara'atum minallah. Itu bahasa Al-Qur'annya. Allah berlepas tangan. Apa bahasa sosial media? Allah berlepas tangan, udah gak mau lagi membersamai dia, udah gak mau lagi perhatian sama dia, udah memutuskan dia. Ini diputusin sama Allah, nih seburuk-buruk musibah. Tapi kan gak ujuk-ujuk ya, baru sekali kesandung, udah males unfollow aja. Itu mah kita. Kalau Allah gak kayak gitu. Kalau Allah walaupun kita udah tersandung, berapa tahun kita tersandung, bukan tersandung lagi, pergi meninggalkan Allah bertahun-tahun kan. Kita gak sholat berapa tahun, kita gak puasa berapa Ramadan, kita gak zakat berapa kali dikasih rezeki, berapa kali masuk nisab dan haul. Kita mengabaikan azan berapa kali dengar dalam sehari. Apakah langsung Allah istidraj? Enggak. Tapi kalau kita terus-terusan kayak gini, satu saat Allah biarkan kita istidraj.